Tante tolong dong. Tante bisa nggak kejar Dimas? Tante jangan udah. Tante lagi. Tante. Tante. Tante cuma minta nomor teleponnya Mas Dimas aja kok Tante. Kayaknya kita percuma deh minta tolong sama Tante ini. Yang penting kita sekarang sholat dulu ya Mbak ya. Insya Allah nanti ditunjukkan jalan. Udah yuk. Mbak yakin? Ini kita udah nunggu lama banget loh Mbak. Iya, game kayaknya sepi juga. Saya yakin loh. Nah, itu mamanya sama Tante Nita. Itu mertua Mbak kan? Iya. Oh, iya loh, itu bener. Aduh, Lampu-lampu ya, jangan sampai ketahuan pokoknya. Dia makin deket loh yuk. Mbak, agak nunduk. Tante Nita ini di keluarga besar Mbak itu orangnya gimana sih? Tante Nita itu orangnya paling baik di keluarga. Dia itu selalu support. Dan dia itu orang yang paling ngerti hubungan aku sama Mas Dimas. Paling ngerti. Berarti Tante Nita pasti tahu dong di mana suami Mbak. Ya, saya yakin dia tahu Mas Dimas di mana. Mungkin nggak ya kalau kita nanya sama Tante Nita? Gimana mau tanya sama Tante Nitanya? Iya, saya setuju. Kayaknya itu ibunya mertua Mbak udah pergi deh. Kalau mau nanya Tante Nita sekarang aja nggak sih? Boleh, boleh. Pelan-pelan tapi jangan terlalu ngencang, ntar ibunya malah balik lagi. Tante Nita. Tante. Tasya, ngapain malam-malam segini? Ada apa ini? Tante. Tante, aku kesini mau nyari Dimas, Tante. Tante pernah lihat Dimas nggak? Tante nggak tahu Dimas mana. Dari kemarin juga nggak pernah ketemu. Jadi Apa Tante sekalipun nggak pernah lihat Mas Dimas? nggak ketemu, nggak pernah. Jangan sampai deh Tasya ya. Jangan sampai ini orang tua juga lagi nyari solusinya bagaimana caranya. Tante nggak bisa bantuin apa-apa masalahnya. Iya, Mbak Tasya, mending sabar aja dulu ya Mbak Tasya ya. Begini deh Tante, apa? Kita minta tolong kalau misalkan nanti Tante ketemu Mas Dimas atau siapa, mungkin bisa langsung hubungin sama Tasya ya. Iya. Tasya yang Jangan ya. tetap cinta di Tante tahu gimana makan. Yaudah kita aja ya, sabar aja ya. Kita kalau ini dikabarin lah ya. Udah kalau gitu ditunggu ya Tante ya. Yaudah, hati-hati ya Tante ya. Hati Tante. Hati-hati Tante. Hati-hati Tante. Mbak Tasya ya gimana, emang bener sih omongan dari Tante Mbak. Maksudnya kan ternyata emang udah ada omongan kan. Iya. Kita emang harus sabar beneran. Tasya. Akhirnya gue ketemu lo juga. Mbak ini siapa sih? Saya temannya Tasya. Saya mau nagih utang. Gini Tas, lo emang temen gue, tapi lo nggak bisa dong kayak gini terus. Gue emang sayang sama lo, tapi gue juga sayang sama duit gue. Gue mohon banget sama lo. Gue akan bayar utang gue. Gue mohon sama lo ya, kasih gue waktu. Please dong, jangan kayak gini. Gue janji gue akan lunasin secepatnya. Nah ini kan Mbak Tasya udah bilang mau
Ya tapi lunasin. saya lagi butuh banget, Mbak. Ya kita ngerti, tapi tolong kasih waktu dulu biar Mbak Tasya bisa usahain gitu Mbak. Emang berapa lama lagi sih? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Sampai kapan gue nunggu? Gue udah capek, Tas, nungguin lo kayak gini. Mbak ini sebenarnya juga Mbak Tasya lagi ngusahain kan. Maksudnya Mbak nggak kalau maksa Natasha kembali ya gimana caranya Natasha memaksa juga nggak apa-apa. Tapi kan seenggaknya lo bisa ngomong dong, jangan hilang kayak gitu aja. Gue juga kalau ada waktu gue mau ngomong sama lo. Tapi gue lagi sibuk nyari suami gue. Pasti gue waktu seminggu lagi. Gue pasti bakal ngomongin temen-temen. Janji ya di depan orang-orang banyak ini, masuk TV apa segala macem. Janji ya. Janji lo, utang lo bayar. Gue tunggu. Awas lo kalau kabur-kaburan lagi. Pokoknya seminggu lagi gue nggak mau tahu. Sih. Langsung pergi gitu aja. Gak ngucap salam. Ya udah kita pulang aja ya. Udah malam soalnya. Oh iya ini udah malam banget. Gimana Mbak? Kita pulang aja nggak apa-apa ya? Iya, saya juga udah capek banget hari ini. Nanti saya kabarin lagi ya. Iya nggak apa-apa. Ya udah, nggak Yang apa-apa, penting kita- sekarang kita anterin Mbak pulang dulu aja lah ya. Ini udah malam soalnya. Iya. Mbak, sampai detik ini Tante Lili nggak ngasih nomor teleponnya Mas Dimas ataupun apa gitu? Nggak ada ngasih kabar gimana gitu Mas Dimasnya gitu. Gak ada yang ngasih kabar. Padahal Dimas kan suami saya. Kenapa mereka nggak kasih tahu aja sih gimana Dimas? Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Bayangin Mbak, kalau jadi saya gimana? Istana tawa Namanya habis nikah ya, bukannya senang, malah disisain utang sih. Sekarang kita mau kemana nih? Anterin saya ke rumah ibu mertua saya ya Mbak ya. Ke rumah ibu mertua Mbak? Iya. Mama saya bilang kalau dia tuh ada di sana. Tapi Mbak janji ya, Mbak harus sabar. Jangan kayak kemarin malah jadi. Kebawa emosi. Ya. Mas Bas, kita ke rumahnya ibunya Mas Dimas ya, yang kemarin itu. Itu tanggal datangnya. Oh itu tuh Mbak kan ya? Nah itu ibu mertua saya. Bersih. Kayaknya nggak ada deh itu. Suami Mbak di situ. Gimana mau turun? Mau nanya dulu? Mbak yakin kita masih mau nungguin? Iya, saya yakin. Kebiasaan yang nanya. Itu siapa, Mbak? Itu Tante Nita. Itu Tante Nita? Iya. Nah itu mertua Mbak ada tuh di rumah tuh. Itu ketemu sama Mbak Nitanya. Iya, itu mereka. Tapi ngapain harus celingak-celingak gitu ya? Kayak lagi sembunyi-sembunyi gitu deh. Apa dia lagi nungguin orang? Nggak tahu. Yuk. Itu siapa tuh? Itu yang siapa naik motor? Itu bukannya Dimas ya? Loh. Itu kan suami Mbak itu. Iya, itu Mas Dimas. Mbak, Mbak mau kemana? Saya depan Mas Dimas. Jangan dulu dong, Mbak. Aduh. Tuh kan pintunya langsung ditutup. Dikunci lagi. Mending nggak nunggu dulu Mbak, jangan langsung turun. Iya, siapa tahu dia keluar lagi atau gimana. Ya Mbak coba dengerin kita deh. Kalau kita turun, kita nggak bakal dapat apa-apa. Iya, bener banget. Kita mending tunggu di sini dulu. Kita lihat perkembangannya, ya. Mbak tenang dulu. Takutnya kalau Mbak langsung turun terus mereka kaget. Malah kita diusir lagi kan?
Yang penting sekarang kita udah tahu kalau suami Mbak ada di situ. Kita tunggu dulu di sini ya. Jam segini dia nggak keluar-keluar loh. Itu gerbangnya dibuka tuh. Dia keluar naik motor tuh. Itu Mas Dimas keluar. Ayo cekat. Aduh, hati-hati Mbak. Lari. Ini apa-apaan ini? Aku mau ngomong sama kamu. Mbak. Yoyo. Nggak Mas, di sini kita cuma pengen nganter istri Mas buat ketemu sama Mas. Ya saya ngerti Mas. Saya harus pergi sekarang karena saya banyak urusannya. Loh ini istri Mas mau ketemu sama Mas Dimas loh. Mereka ini siapa? Kamu siapa? Kamu ngapain di sini? Di sini kita temennya istri Mas. Di sini kita cuma mau ngebantu biar istri Mas tuh bisa ketemu sama Mas. Loh. Ini urusan rumah tangga dia. Tasya, kamu dengerin apa kata suami kamu. Ma, aku cuma mau ngomong sama Mas Dimas. Ma, aku nggak pernah ketemu dia lagi. Kamu ngomong apa lagi? Loh, Mas Dimas. Kamu puas atas apa yang kamu udah lakuin selama ini? Kamu nggak tahu apa yang udah aku rasain. Kamu dengar. Kamu seneng. Kamu sampai menyebarluaskan masalah kita. selama ini istri Mas nyariin Mas kemana? Tanggung jawab Mas sebagai suami di mana? Kamu kalau nggak tahu apa-apa, diem aja. Ya emang Mas Saya bertanggung jawab dan saya kepala keluarga atas dia. Ya udah, aku mau ngomong sama kamu. Dan aku harap kamu nggak minta bantuan sama mereka lagi. Kamu bisa ikut aku kontrakan sekarang? Mbak, tapi Di rumah tangga aku sama Mas Dimas aku mau selesaiin berdua. Tante nggak apa-apa dong, ini kan istrinya mau ketemu sama suaminya mau ngurusin. Sabar, semua sabar. Tenang semua, tenang. Gimana mau selesai masalahnya kalau kalian saling ribut? Ya tapi emang nggak bisa gitu, Pak. Ini semua dia yang mau. Dan ini semua karena dia, Pak. Dia yang mau resepsi pernikahan kita itu dengan luar biasa mewahnya itu. Kalau kamu nggak minta itu dengan cukup di kau aja, kita nggak akan kayak gini. Ya, sudah. Kamu, Sudah. Tasya, semua kamu. Ini semua kan juga buat kebaikan kita. Baik dari mana? Kamu nggak lihat sekarang apa yang aku alamin kan? Ini semua buat kamu ya. Dan kamu nggak tahu dampaknya sampai akhirnya seperti ini. Ya udah, Mas, coba aku biarin kasih kesempatan untuk nyelesain sama Tasya. Ya. Aku minta kunci motor aku dan kita serahin di kontrakan aku ya. Sorry, Lah, biarin Mas, lah, kunci motor Tante. aku. Nggak cuman Kenapa sih harus dihalang-halangin Ini kan terus? Lama banget sih. Dimas, Udah, Ma. Dimas. Kamu naik sama aku sekarang. Udah. Tasya, mereka semua nggak perlu ikutan. Cukup kamu berdua aja dan kita ngobrol di kontrakan. Udah biarin. Ya udah aku biarin, berdua sama biarin Tasya dong aja. Tante. Ini kan mau nyelesain urusan rumah tangga. Astagfirullahaladzim. Mas Dimas aja. Astagfirullahaladzim. Loh, Tante kok gitu sih? Loh ini menantu sendiri loh Tante. Saya nggak suka sama dia. Kok anak kayak gitu dibiarin sih? Astagfirullahaladzim. Oh tidak, kamu ngapain lagi, Loh. Dimas? Udah deh, Mbak, jangan ganggu lagi di sini. Ini Tante, anak saya udah Mbak, nggak Mbak, suka sama kamu. Astagfirullahaladzim. Om, Om, gimana sih ini? Om, Tante. Oh, mantu kita lah. Om ini kan menantu Om. Iya. Om nggak punya nomor teleponnya. Tapi gimana caranya? Mereka udah menikah loh. Iya, Dimas ganti nomor teleponnya dan Om nggak tahu sampai sekarang. Pak, tolongin aku, aku mohon, Pak. Ya, Kalau Mbak. Papa punya, Papa tolong. Papa nggak punya. Ya? Pak masuk. Om, Tante kenapa sih? Masuk. Dia biarin aja. Ya Allah, Tante. Oh, Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. ya Mbak mending tenangin diri dulu Mbak. Istighfar ya Mbak, banyak doa. Kita mending ke mobil dulu aja. Kita tenang.
Enggak ya. Ya udah deh kalau kayak gini mendingan kita selesaiin hari ini aja. Mbak istirahat. Terus kita lanjutin besok aja lagi ya. Kita antar pulang ya Mbak ya. Yaudah Mas Bas yuk. dalam resah, dalam pasrah. Ntar deh Fat, Apa? ini kita yakin mau ngecekin langsung ke rumahnya. Yakin lah yo. Kita udah berapa hari nggak bisa kontak dia kan. Terus kalau misalnya kita nggak datengin ke rumahnya, kita bisa dapat info dari mana? Lagian gue khawatir deh, takut dia kenapa-napa yo. Nggak, takutnya dia di kontrakannya. Yaudah yuk. Ayo. Buka katanya. Berarti ada orang dong. Itu siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Permisi. Bu, Mbak Tasyanya ada bu? Ya, lagi keluar deh. Katanya di sana sih tadinya. Nggak tahu. Tapi di sini dulu deh. Aku bilangin dulu. Loh, ada apa bu? Duduk dulu deh. Iya bu. Yuk sini. Rasanya itu lagi ini, banyak utang dan itu barang-barang semua. Kalau nggak ada uangnya dia jual semua itu barang-barang yang ada di rumah. Jadi bu, barang-barang di rumah dijual ke tukang rongsok sama Mbak Tasya. Iya, jangankan barang di rumah, nah botol-botol aja dijual semua. Maksudnya jadi kayak Iya, pemulung kayak gitu? pemulung kayak gitu. Astagfirullah. Kasian banget Mbak Tasya. Ya, Bu, sekarang Mbak Tasyanya ada di mana? Sana di tempat rongsokan di sana. Rongsokan yang di ujung jalan itu? Iya, iya. Sudah, kita ngomong sana aja. Yaudah, Yaudah, Bu. Kita Kalau begitu kita pamit dulu ya, Bu ya. ya. Yo, ini kita udah 2 kali muter loh yo, tapi kita belum nemu Mbak Tasya. Ya, gue juga nggak tahu. Katanya sih di ujung jalan sini, cuma nggak tahu. Say, ini Mbak Tasya. Iya. Oh iya? Ya Allah, Mas, ini aja, Mas. Bentar. Oh iya, ya Allah, ya Allah. Mbak Tasya, Mbak Tasya. Bentar, Mbak. Ya Allah, bentar dulu. Mbak, ya Allah. Ini Mbak ngapain kan beginian? Ya gimana mas? Ini semua kan usaha saya buat lunasin utang-utang saya. Ya tapi Mbak harus barang-barang rongsok gini. Ya maksudnya memang halal, cuman kan Mbak kan... Mbak... Maksudnya sampai segininya Mbak. Saya cuma bisa ngelakuin ini. Maksudnya keluarga Mbak nggak ada yang bener-bener mau ngebantu. Maksudnya nggak ada yang lihat keluarga Mbak sampai Mbak kayak begini. Masa mereka ngebiarin Mbak kayak gini sih Mbak? Saya nggak bisa ngelakuin apa. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai Halo, Tante. Waalaikumsalam. 1000 mimpi berjuta. Dimas, ada di rumah Tante Leli, Tante? Ya udah, aku segera ke sana ya, Tante. Makasih, Tante. Barusan Tante minta kabarin Dimas ada di rumah Tante Leli. Aku mau ke sana sekarang.